ada perampok. Memang kota rampok, ini rampok lagi. Jadi perampok ini dia mau babat mau maling padi. Karena ini perampok ini mungkin nggak tahu, dimalingnya lah si punya Musa ini. Habis dipanen, dikumpulin, dibawa, udah diikat. Kepala rampoknya nanya, ini sawah siapa yang kalian rampok? Nggak tahu. Dan katanya, lah ini kan sawah si Musa. Bahaya kita nih kalau kita ambil udah. Akhirnya tinggalkan gitu aja Pak. Pas Musa pulang ya siapa yang panen nih katanya. Tinggal angkat aja bawa ke rumah. Masa bener kata Maulana katanya. 3 hari keluar ada yang panen, nggak tahu siapa yang panen. Ya perampok itu yang panen. Lapor dia Maulana. Maulana bener kata Maulana. Saya pulang 3 hari, padi saya udah dipanen, malah udah diikat lagi tinggal masukkan ke rumah. Wih, kalau gitu kau langsung 40 hari lah. Siap Maulana 40 hari. Maka Musa ini jadi jumidar di daerah Memat Pak. Jadi Bapak Mulia, ada saudara saya juga daerah Subang. Ya, habis tanam padi, tanam satu kota aja kan. Tanam padi. Berangkat 4 bulan. Habis tanam padi berangkat 4 bulan. Oh ngedan nih kata tetangganya. Gila nih. Padi ditanam ditinggal 4 bulan. Enggak dikasih pupuk, enggak dikasih semprot. Gila enggak, Pak? Gila ya, Pak ya? Iya, gila. Memang kita dibilang gila, Pak. Ya. Tinggalkannya 4 bulan. Pergi dia 4 bulan dakwah. Kayak kami gina. Ya kan? Begitu pulang, Pak, dia yang panen, orang lain enggak panen. Tuh. Kenapa dia panen, orang lain enggak panen? Jadi begitu mau panen, Pak, Allah kasih serangan hama, tikus. Semua padi-padi itu habis dimakan tikus, Pak. Miliaran tikus pada saat itu Allah turunkan. Tapi padi dia ini karena situ tumbuh rumput, karena nggak dipanen kan, karena nggak dirawat kan tumbuh rumput. Maka padi itu nggak diserang tikus. Begitu dia pulang dia yang panen, dia tinggal ambil rumputnya dia panen, walaupun nggak hasil. Maksudnya nggak maksimal hasilnya. Tapi orang yang nyemprot tiap kali semprot, isi pupuk, udah habis modal nggak panen. Dia nggak pakai modalnya hanya Allah. Panen dia Pak. Maka Bapak Mulia, jadi begitulah kejadian-kejadian orang yang keluar dari Allah SWT. Ya, hari ini Pak ada suatu penyakit, ya, yang kelihatannya seperti penyakit ini seperti nikmat rasanya. Ada kata-kata abangku sayang katanya. Kalau nggak ada abang hanya ada di hatiku katanya. Kalau abang seperti rangkup, akulah amplopnya katanya. Wah, kata-kata manis Pak, tapi ini kata-kata penyakit. Abang ada hanya di hatiku katanya. Ada nggak sih abangnya? Adik pun juga, hanya adik ada di dalam hatiku. Malah ini penyakit nih Pak. Kalau nggak kita buang, bahaya nih Pak. Ini penyakit daripada penyakit iman seperti itu. Kalau nggak ada sapiku, dari mana aku makan? Kalau tidak dipupuk sawitku, siapa yang ini? Bagaimana dia tumbuhnya? Kalau nggak dipupuk karetku, penyakit nih Pak. Penyakit. Begitulah kalau orang nggak mau keluar nih, maka semua benda-benda ini ada di hati dia. Anaknya pun juga. Oh, bapakku, bapak yang paling hebat. Oh, dia yang memberi aku makan. Dia yang mensekolahkan aku. Bapaknya dibikin jadi Fir'aun. Bapak juga. Kalau nggak ada aku di kampung ini, nggak aman kampung ini. Jadi dia nggak mau keluar 4 bulan. Mak mau keluar 3 hari. Gara-gara sawit, gara-gara sapi, gara-gara anak, gara-gara istri, gara-gara kampung. Nah, ini penyakit semua Pak, harus kita keluarkan. Jadi Bapak yang mulia, ya. Jadi sahabat-sahabat ini, mereka kenapa imannya mantap kepada Allah, mereka keluarkan ini semua. Maka ketika mereka keluarkan semua Pak, maka seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini berkhidmat kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sama Pak. Ketika kita melakukan usaha yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memerintahkan kita, memerintahkan mereka makhluk-makhluk ini untuk berkhidmat kepada
kita. Seperti teman saya tuh, tomatnya belum panen. Saya juga sama Pak. Saya ketika keluarin Allah SWT, saya pernah kehabisan tafakur, pernah kehabisan duit saya. Ini kejadian saya Pak, nggak cerita orang. Waktu itu saya gerak ke Medan sama ke Indralaya, waktu itu ke Indralaya. Di Medan habis duit saya. Saya bilang dalam nih, sisa 20.000. Masanya tinggal masih ada 35 hari lagi, 30 hari lagi, 25 hari lagi. Duit 20.000 nggak cukup Pak. Nah, maka Allah kasih pertolongan, saya lagi silaturahmi ke rumah Pak Dokter itu, karena ada namanya tuh dokter. Nah, saya baca ya dokter itu kan ada pelangnya, pura-pura kenal, bukan pura-pura kenal namanya. Pak Dokter, Assalamualaikum Pak Dokter Tun, dia bilang gitu. Kata kata pegawainya, Pak Ustadz kenal ya, kenal lah orang ada namanya, saya bilang kan. Ah itu singkat cerita saya silaturahmi kemudian, Pak Dokter kawannya siapa? Ustadz, kita jawab. Oh ya, tunggu sebentar, saya lagi operasi gitu. Dia operasi kandungan, dokter kandungan Pak. Singkat cerita, dia pun begini pula lagi jawabannya pas dari atas. Tunggu ya Pak Ustadz, tunggu saya bentar ya. Iyalah Pak, saya tunggu ya kan. Saya tunggu. Jadi saya tunggu. Nah, saya ngobrol sama dia Pak. Pak Ustadz, dari mana? Saya bilang saya dari Jakarta. Tapi saya lagi gerak ke Medan. Nah ini mau ke Palembang. Ini mampir ke sini di daerah Rantau Prapat. Rantau Prapat. Perbatasan Medan Pekanbaru. Rantau Prapat itu saya berhenti satu masjid, silaturahmi, tanya lah dia kan. Ya akhirnya Pak Ustadz udah makan. Belum makan ya kan, belum lah saya bilang. Ya, kita makan dulu, makan. Ngobrol lagi sampai siang, makan siang. Terus sholat zuhur, sudah lagi ke rumah. Ayolah, apa-apalah. Nah, begitu sampai di rumah, yang ada pertanyaan, Pak Ustadz, jamaah ini nerima sedekah nggak? Bilang jamaah ini nggak pernah nerima sedekah. Terus nerima sumbangan? Enggak. Nerima zakat? Enggak. Kami bawa biaya sendiri. Tapi ada yang ngasih-ngasih nggak Pak Ustadz? Ada yang ngasih-ngasih. Namanya ikram, saya bilang. Jadi ikram ini memuliakan tamu. Wah, ada yang ngasih. Ya ada, kalau kayak gitu ya diterima Pak. Tapi kalau ngarang-ngarang sedekah enggak. Oh, ini saya sedekahin buat Bapak. Oh, kita nggak terima sedekah Pak. Jadi kalau Bapak mau ngasih ikram namanya Pak. Ya, yang nama kata-kata sedekah. Ikram namanya. Jadi Bapak mulia, jadi saya waktu dia cerita gitu saya nggak ngerti maksudnya apa. Ya, ketika saya pulang, Pak, pamit Pak, saya udah dari tadi jamaah saya nungguin. Oh iya Pak Ustadz, habis itu diselipkannya duit Pak, satu gepok segini. Saya nggak lihat memang, cuma pilih aja. Story sini, apa nih Pak Dokter? Apa nih saya bilang? Enggak, saya nggak terima ini. Udah terima Pak Ustadz? Enggak, saya nggak terima. Ikram katanya. Kan tadi Pak Ustadz bilang ikram. Iya ya, terima juga lah ya kan. Terima Pak. Tapi saya nggak hitung. Saya ini saksi Pak, saya kasih bukti ya. Ini saya simpan di sini Pak. Nih, saya simpan di sini. Duit itu saya simpan di sini. Saya masukin. Ke jamaah saya besok pagi saya musyawarah. Mir, Jin, saya kemarin silaturahmi dapat duit. Saya masukin di sini. Jujur aja, saya nggak punya duit lagi. Saya nggak mau saya hitung nih duit. Terserah kalau memang mau diserahkan ke jamaah, saya kasih. Ini duit saya kasih. Nah, ini saya hitung, tapi saya nggak ada duit. Kata Amirnya, udah, duit kamu aja. Udah Pak, duit itu yang saya dapat itu Pak, 6 bulan saya nggak kerja, belum bayar sewa rumah, bayar pakai paspor, bikin paspor, terus anak saya makan dari situ, ya, nggak, saya pun herannya asal setiap saya cabut 50.000 lah, asal beli, ya saya kadang beli rokok Pak, jadi saya perokok juga, di rokok kan 20.000, 18.000, 17.000 kembali. Tapi kan ada recehnya, nggak ada recehnya Pak, ada 50.000 terus. Iya Mir, waktu saya urus paspor itu kan 350.000, asal saya keluarkan 50.000, sampai 6 bulan tuh Pak, sampai 6 bulan tuh duit tuh nggak habis-habis. Memang Allah waktu itu saya itu pas pulang dari situ, itu memang saya nggak kerja, dipecat saya kerja di Wapres. Nah, begitu saya 6 bulan itu baru masuk lagi Wapres. Tapi begitu 6 bulan kan mau lebaran, ceritanya mau lebaran nih, mau lebaran puasa, saya udah bertanya apa
duit ini kenapa nggak habis-habis, ya kan? Tinggal berapa lah duit, takutnya habis mau lebaran, mau puasa, ya kan? Mau puasa, mau beli baju, gimana ini? Ada pikir begitu Pak. Allah kasih kerjaan lagi, panggil lagi di Wapres. Begitu panggil di Wapres, saya buka lah dompet saya kan. Kalau saya udah merasa aman, ada kerjaan, ada gaji kan, saya buka. 150.000 lagi Pak, recehnya nggak tahu kemana. Yang 2.000 nggak tahu kemana. Iya Pak, nih 150.000. Nah saya kerja. Begitu saya kerja, saya ingat ada duit 150.000 di sini kan. Begitu saya mau beli bensin, saya mau pakai uang ini. Loh, hilang duitnya. Nggak ada lagi 150.000. Kemana duit ini? Saya bingung saya. Katanya mesti kamu bisa dompet saya ya. Enggak lah, Pak. Mana pernah saya nih bisa dompet ayah katanya. Ya, tapi cuma saya tanya doang. Nggak tahu hilang kemana. Allah cabut. Tapi saya ingat cerita tentang sisa Nabi. Jadi Nabi, ada sahabat ini, dia ini kehabisan makanan, sholat 2 rakaat dapat gandum, berkubik-kubik, hampir penuh. Terus dia ngadu sama Nabi, dibukanya itu gandumnya cuma ada 1 butir. Ngadu dia kepada Nabi, kata sabda Nabi, wahai sahabatku, kalau kau nggak buka itu gandum sampai hari kiamat itu gandum nggak akan putus-putus. Waduh, kok setelah saya itu baru saya tahu itu ada di situ. Coba kalau nggak saya buka dompet saya Pak, sampai sekarang itu 50.000 terus tuh Pak. Iya Pak, saya pun nggak tahu segepok itu. Selalu saya pikir habis keluar 4 juta sebulan tuh Pak, nggak habis-habis. Jadi Bapak yang mulia, jadi kisah ini Pak, ini bukan dongeng, tapi banyak saudara kita ini sungguh-sungguh dalam usaha dakwah, maka ada pertolongan. Seperti Umar bin Khattab, ketika dia imannya bagus, maka alam itu takut sama dia. Dia kirim surat kepada Sungai Nil. Sungai Nil ini buat masalah di zaman Sayyidina Umar, buat masalah dia nggak mau mengalir, kering. Tapi kata orang situ kalau ini kering, kasih perawan-perawan cantik diceburkan ke Sungai Nil sebagai sesembahan. Apa-apaan nih kata Umar, ya kan? Umar radhiyallahu katakan apa-apaan nih? Disirik ini, musyrik ini, tidak ada zamanku. Maka ditulis surat, wahai Sungai Nil, kalau kau mengalir karena kehendakmu, suka-sukamu lah. Tapi kalau kehendak Allah, maka kau mengalir seperti biasa. Dibaca sama Amr bin As. Amr bin As ini gubernurnya Mesir pada saat itu. Wah, ini bukan buat saya nih surat, ini buat Sungai Nil. Lemparkannya, mengalir lagi Sungai Nil Pak. Jadi Bapak mulai teman-teman kita nih, kalau dia keluarin Allah, kalau nggak mau sawitnya nggak mau panen, tinggal tulis surat aja, wahai sawit, kalau kau panen, kalau kau mau buah karena dirimu sendiri suka-sukamu lah. Tapi kalau kau nggak berbuah karena Allah, bakal kau berbuah kalau kau mau 4 bulan. Lemparkan tuh ke sawit, buah tuh sawit. La ilaha illallah. Sama karet juga. Ya. Kalau Bapak mau yakin seperti itu, ya. Kalau enggak, saya pernah juga dulu sama baca Yasin 41 kali. Pernah juga saya Pak pertama kali ikut ini nggak punya duit juga Pak. Wow, berantakan, istri minta cerai segala macam, ya. Namanya ini banyak utang. Ya Allah, kalau lagi maksiat kau kasih aku rezeki, kok sekarang nggak, susah banget rezeki. Masih amalannya sih 41 kali Pak. Alhamdulillah dapat kerja di kantor. Wapres juga waktu itu pertama kali kerja di Wapres. Utang 11 juta kebayar. Nah, kalau kita baca Yasin 41 kali, bacakan ke botol air itu kan, nah, maka siram itu ke sawit, sawit, buang kau, Kaleb, keluar kau getahnya. Takut juga Pak, karena mereka makhluk-makhluk Allah, mereka berkhidmat kepada orang yang sujud kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Salah ya? Insyaallah. Jadi jangan takut Pak, iblis saja 11 bulan. Kalau bisa kita minimal 11 bulan lah Pak. Minimal. Tapi sahabat. Itu sahabat. Memang sahabat 90% dia. 90% mereka ini, kurang dari 60% mereka akan binasa. Tapi akhir zaman ya, karena masih banyak kebunnya, masih banyak ladangnya, 4 bulan, 6 bulan aja lah setiap tahun. 6 bulan. Yang belum 6 bulan, bapak 3 hari Pak. Kalau enggak, bapak didatangin nanti bawa Indomie, bawa Indomie, bawa apa, pokoknya ngajak maksiat sama bapak lah. Ya. Sekarang nih Pak, narkoba itu Pak, udah sampai kemana-mana itu Pak.
udah sampai ke desa, udah sampai kemana-mana. Kenapa? Karena orang nggak mau mengajak kita kepada Allah, akhirnya maksiat, barang-barang haram masuk ke kampung kita. Yang rusak siapa Pak? Anak-anak generasi muda kita Pak. Mau jadi apa nanti? Internet, HP segala macam masuk lewat lewat online. Maka Bapak yang mulia, maka Bapak ya yang sudah paham 6 bulan, yang belum 3 hari. Ya. Kalau Bapak ceritakan nikmatnya nikah sama orang, ya pasti Bapak suruh nikah lah kamu. Kalau mau tahu enaknya nikah, nggak mungkin Bapak ceritakan, permen gini rasanya, nggak mungkin tahu. Kayak rasa permen ya kayak mana ya, kayak rasa es krim, kayak mana, bingung sih ceritanya. Ini nikah lah. Nah, saya pun juga bingung nyeritain nikmatnya keluar ini Pak. Insyaallah nanti kami besok Pak pindah ke Blok D ya, Masjid Al Huda. Bapak-bapak yang di sini memang targetnya orang-orang masjid lah. Kalau orang luar masjid itu memang agak susah kita aja, kan? Tapi bukan nggak bisa kita aja, kayak Bapak ini ya. Nanti tinggal tulis saja Pak. Kalau Bapak kan punya sapi, saya mau keluar 3 hari. Kalau yang macam-macam mau khidmat sama aku, gitu Pak. Insyaallah. Kalau kayak Maulana Ilyas kan, mudah-mudahan saya keberkahan daripada Maulana juga omongan saya. Ya, kalau nggak benar juga ya tidak sapi Bapak nggak terjadi apa-apa. Kalau Bapak punya kambing kuat 3 hari nggak apa-apa. Ya. Insyaallah nanti Allah akan tolong, Allah mudahkan. Ya. Insyaallah. Kalau ini semua kan karena Allah semua. Ya. Jadi Bapak besok kita jam 8 ya. Nanti boleh saya ada waktu ya tanya Pak. Mungkin kurang puas nih katanya sama teman-teman. Kalau saya teman dulu 6 bulan. Ya. Doain saya 6 bulan. Doain saya, sumpahin 6 bulan. Tutup doa majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah aku sing tengah action, Bah. Bah namun wis dicek telung dina ke pabrik wingi. Saiki wis sregep dicek. Bae